ومن يضلل فلا هادي له. Baik, kita teruskan membaca kitab Mau'izatul Mu'minin, masih terkait tentang upaya kita, bagaimana cara kita supaya dapat khusyuk dalam sembahyang. Mungkin kita sudah ada yang khusyuk, mungkin jamaah, tapi bagus juga lah kita ngajikan lagi. Mungkin ada di antara kita yang sudah khusyuk, bagus juga lah ngajikan supaya mantap. Yang belum khusyuk, ya tentu mengaji terus supaya dapat khusyuk. Yang harus dipahami jamaah, khusyuk ini bukan artinya nggak ingat apa-apa. Ini udah kita ulang-ulang. Jangan salah paham. Saya kalau sembahyang nggak ingat apa-apa lagi. Mana bisa gitu? Manusia masihlah ingat dia macam-macam. Mau saya waktu sembahyang tak ada gangguan, tak teringat ini, tak teringat itu, tak bisa, karena setan pasti kerja. Jadi jangan keliru jemaah ya. Setan pasti kerja, setan pasti bekerja. Ini jangan ada salah paham. Kadang-kadang tak teringat kita di luar sembahyang, teringatnya dalam sembahyang. Memang begitu. Oh, kurang ajar kalilah setan ini. Enggak, memang itu kerja setan. Jadi apa khusyuk? Khusyuk itu bukan nggak ingat apa-apa. Bukan. Itu bukan khusyuk. Karena kalau nggak ingat apa-apa, itu dua aja tuh modelnya. Kalau dia nggak ingat apa-apa, cuma dua aja modelnya. Satu, pikirannya terganggu. Tak ingat dia apa-apa. Nomor dua, dia tidur. Karena kita sembahyang, masa nggak ingat apa-apa? Atau mau saya waktu sembahyang tak diganggu setan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kalau gitu macam mana? Apa yang sedang kita kerjakan, itulah khusyuk. Ada itu yang berpaham juga. Mau saya itu nggak dengar apa-apa lagi waktu sembahyang tuh sembahyang. Itu kalau nggak dengar apa-apa berarti pendengarannya ada gangguan. Ribut kali pun orang di sembahyang awak nggak khusyuk. Mau ribut macam mana pun kalau dasar khusyuk. Jadi jangan pakai alasan anak-anak ribut kali nggak khusyuk awak. Model kita ini bisa khusyuk sebentar saja sudah alhamdulillah. Jadi apa khusyuk? Saya sudah bagi tahu, fokus kepada apa yang kita kerjakan, fokus. Itulah khusyuk. Contohnya waktu mancing. Orang mancing itu ada sambilan. Waktu mancing ada sambilan. Mana ada sambilannya? Mancing aja di jamaah. Bukan tak dia kena panas, tapi udah nggak diperdulikan. Nggak peduli lagi dia. Padahal nanti pulang mancing, sebetulnya kalau beli di pajak bisa lebih banyak, lebih mahal, lebih enak. Tapi tetap mancing aja. Fokus. Tahu-tahu udah jam 6. Itulah khusyuk. Itu khusyuk. Jamaah. Jadi jangan difaham khusyuk itu mau saya tekun aja gini. Bisa jadi patung. Jadi patung khusyuk itu. Jadi ngaji kita ini berusaha supaya khusyuk. Nah, sekarang sampai doa iftitah. Yuk kita baca. Qala al-musannif rahimahullahu taala
wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala. Wa amma du'aul istiftahi, adapun doa istiftah. Kadang-kadang disebut doa iftitah. Kadang disebut istiftah. Sama artinya, pembukaan. Ini saya bagi tahu nih. Enggak betul. Yang betul iftitah sama. Apa bedanya gandul, betik, kates, pepaya? Kami enggak jual gandul. Yang jual betes. Apa betik? Betik tak jual. Yang ada kates sama pepaya. Apa bedanya jahe dari halia? Sama. Cuma nanti dalam pemakaian bahasa. Jadi iftitah, istiftah sama-sama doa pembukaan jamaah. Dan sebelum sampai kemari saya bagi tahu ada banyak ragam doa iftitah. Banyak kan? Yang umumnya kita pakai Allahu Akbar kabira. Ada yang enggak pakai Allah Akbar kabira, langsung inni wajjahtu wajhiya. Ada yang enggak pakai ini, langsung wajjahtu wajhiya. Ada yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada yang pakai subhanallah walhamdulillah. Semua itu doa iftitah. Jangan berantem. Jangan berantem. Sudah diselesaikan. Ada lagi doa iftitah yang panjang sekali. Yang panjang sekali jamaah. Itu panjang sekali. Masya Allah hadisnya. Kalau hafal kita boleh dilakukan sekali-sekali. Ya, baik jamaah. Fa'awwalu kalimatihi qauluka wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Ini di antara doa iftitah. Yaitu di antara permulaan kalimat-kalimat doa iftitah itu. Berarti di sini tak memakai Allahu Akbar kabira. Langsung wajjahtu wajhiya. Artinya apa? Wajjahtu, ku arahkan, ku hadapkan, wajhiya, diriku. Jadi wajhiya itu bukan artinya wajahku, muka, bukan. Tapi maksudnya diriku. Ku arahkan diriku kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi jiwa kita mesti senantiasa terarah hanya kepada Allah. Walaisal muradu bil wajhil wajhal zahira. Bukanlah yang dimaksud dengan wajah muka adalah wajah kita ini, bukan jemaah, bukan. Sebab ngaji kita ini ngaji hati, bukan wajah ini, bukan. Ya, tapi fa innaka innama wajjahtahu ila jihatil kiblati. Adapun kalau wajah yang nampak ini itu menghadap kiblat. Kiblatnya Ka'bah. Dan waktu kita menghadap Ka'bah karena kita jauh di luar kota Mekah, maka diperkirakan kita ke Mekah nih jam ke Ka'bah. Namanya kalau bahasa fikih zon. Kuat sangka kita menghadap Ka'bah. Nggak bisa pasti. Lain kalau kita langsung di depan Ka'bah, pasti. Ini kita jauh dari Ka'bah. Makanya perkiraan kita ini ke Ka'bah. Cuma memang walaupun perkiraan janganlah menyimpang jauh kali. Sebab Ka'bah itu di barat, tahu-tahu kita sembahyang ke timur. Tak cocok jamaah. Tak cocok. Sebab kalau ditarik-tarik kita ini dari 0 derajat agak ke kanan sedikit. Itu maka dari dulu-dulu guru kita mengatakan hadap ke barat, mereng kanan. Mereng kanan dia. So, kalau kita tengok peta, memang kalau ditarik garis lurus, Indonesia ini di bawah Arab Saudi, di bawah Makkah, maka belok kanan sedikit. Sedikitnya berapa Pak? Sekira-kira aja. Jangan belok kali sampai ada utara pula. Tidak. Itu, tidak.
Tapi kalau kita persis di depan Ka'bah, paslah, tak ada masalah jemaah. Jadi yang dimaksud aku hadapkan wajahku bukan wajah nampak ini, muka ini, bukan. Tapi jiwa kita. Kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala yataqaddasu an antahiddahul jihadu. Allah Ta'ala suci dari batas-batas arah. Awas. Allah tidak di depan kita, Allah tidak di belakang kita, Allah tidak di atas kita, Allah tidak di bawah kita, tidak di mana-mana. Cuma kalau kita bilang bergantung yang di atas, itu bahasa kiasan, menunjukkan mulia. Jangan pernah dibilang Allah tinggal di atas. Tidak. Itu menunjukkan takzim, mulia, penghormatan. Jadi makanya ya kita berhadap kepada Allah. Berarti Allah di depan kita. Tidak. Itu menunjukkan ketulusan kita berhadap kepada yang serba maha. Jamaah ya. Hatta tuqbila biwajhi badanika alaihi. Sampai engkau menghadapkan badan wajahmu, wajah badanmu kepadanya. Jadi sehingga engkau hadapkan wajah badanmu kepadanya. Tidak. Oh, Allah di depan, maka kita hadapkan muka kita. Ini depan kita Allah nih. Tidak. Jamaah, tidak seperti itu. Itu keliru. Jadi jangan pernah sekalipun waktu sembahyang Allah Akbar. Mak, depan awak Allah nih. Nampak awak Pak Imam. Berarti Pak Imam nih Allah nih. Gemuk nampak Allah nih. Kata Pak Imam pula, depan saya Allah. Siapa agak-agaknya nih di balik tembok musalla nih? Tidak, itu kerja setan. Tak ada yang gitu-gitu tak. Jadi cemana Pak? Enggak cemana-cemana. Sembahyang hadap kiblat Ka'bah. Titik. Allah tinggal di situ? Tidak. Jangan pernah sebentar pun terlintas dalam hati Allah tinggal di Ka'bah. Tak ada apa. Hancurkan Ka'bah, hancur. Sekarang main akal-akal. Bila Allah tinggal di Ka'bah, hari kiamat Ka'bah hancur. Kemana Allah mengungsi agak-agaknya? Dulu saya waktu ibtidaiyah tahun 70-an jamaah, guru kita ceritakan. Kata orang-orang non-muslim, ada orang non-muslim bilang, di atas Ka'bah itu ada salib. Belum tentu juga orang Kristen pernah bilang begitu. Belum tentu, jamaah. Cuma kan kadang isu-isu nih, ya. Jadi guru nyampaikan, nah waktu kita berada di sana, naik saya ke atas Masjidil Haram, nun sampai ke atas. Ku tengok betul-betul, mana ada salib. Tak ada aja mah. Dalam Ka'bah pun kosong. Jangan aneh-aneh. Dalam Ka'bah nggak ada apa-apa. Kosong. Ka'bah tu batu biasa. Jangan pula sentuh-sentuh. Nggak ada. Biasa aja jemaah. Itu Ka'bah sudah berkali-kali direnovasi. Ditinggikan. Kena banjir, tinggikan. Sama. Biasa aja jemaah. Cuma walaupun dia batu biasa, dia menjadi arah kiblat umat Islam. Itu dia jemaah. Atas itu jangan pula dihinakan. Tak boleh. Ini batu biasa nggak ada. Tak boleh. Tak boleh. Seperti itu tak boleh. Tapi kita tinggikan macam jadi jimat dia. Ini batu ni dari Ka'bah ni. Berarti kan curi lah kau ya. Kau bawa dari sana kau berarti ni. Berhasil kau tipu imigrasi ni berarti ni. Kena kau ambil cukai, berapa pajak nanti nih? Kata kita kan. Tak ada. Jangan mau percaya yang gitu-gitu. Jangan. Akidah luruskan. Luruskan akidah. Jamaah. Kita nih sama sembahyang tadi Isya. Tapi boleh jadi keimanan kita kepada Allah berbeda. Semua kita yakin Allah Tuhan. Tapi mungkin getaran kita ke Tuhan itu berbeda. Ini mau kita pelajari ya. Baik. Wa innama wajhul qalbi huwa allati tatawajjahu bihi ila fatiris samawati wal ardi fandur ilaihi. Sesungguhnya yang dimaksud dengan wajah
wajjahtu wajhiya, kuhadapkan wajahku. Maksudnya adalah hati. Yang dimaksud hati pun bukan benda hati itu. Mudah memahamkannya, rasa. Rasa, jamaah, yang engkau arahkan rasa itu kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ayo. Macam kita nih. Mungkin ada anak kita yang baru menikah atau baru pergi merantau. Selama puluhan tahun di rumah kita dia. Setelah menikah, dibawa dia sama suaminya. Atau pindah rumah dia bersama istrinya. Pertanyaan saya, walau dia sudah tidak di rumah kita, di hati kita masih ada nggak dia? Itulah rasa. Itulah yang dimaksud seperti ini. Itulah rasa itu, jamaah. Anak kita pergi merantau, entah bekerja, entah kuliah. Yang enak-enak dia di sana, sehat. Tapi awak tidur, entah apa-apa dalam hati kita. Itulah yang dimaksud hati, rasa. Jadi hadapkan rasamu kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Fandur ilahi, perhatikan kepada rasa dirimu itu. Amutawajjihun ila amanihi wa hammi fil baiti was suqi muttabi'un lisyahawati. Perhatikan. Waktu kita sembahyang itu, ini fokus ke sembahyang. Apakah rasa hatimu itu mengikuti angan-angannya ke rumah, ke pajak, atau kemana? Waktu sedang sembahyang, ingat dia, rumah dia. Aduh, panci tadi belum ditaruh pula di sini. Atau ingat ke pajak. Kabar-kabarnya di pajaknya ada diskon pula. Bisa pajak tradisional, bisa pajak modern. Muttabi'un li syahawati. Boleh jadi hatimu mengikuti keinginan-keinginan. Itu jangan dihalang. Jangan dihalang. Sebab dia datang sendiri. Datang sendiri, jamaah. Au muqbilun ala fatiris samawati. Atau hatimu berhadap kepada Allah pencipta alam, pencipta langit, pencipta bumi. Sebegini jemaah. Sedang sembahyang datang tuh. Jangan lupa kau, nanti jam 5 undangan. Waktu sembahyang zuhur. Jangan. Kurang ajar setan nih. Setan tepuk tangan. Bagus, berarti perhatian dia sama aku. Jadi kalau gitu macam mana? Los sakarepmu. Macam kita sekarang sedang ngaji nih. Ini sedang ngaji kita nih. Sedang kita duduk-duduk ngaji. Di jalanan itu ada orang lewat nggak? Lah, masa kita nggak tahu? Tahu. Tapi los, aku sekarang sedang ngaji. Apa nggak ada di depan itu orang yang duduk-duduk makan minum di kafe itu? Ada. Tapi aku sedang ngaji. Begitu caranya. Jangan, aduh, sedang ngaji gini enak juga loh orang itu ya. Makan sedap. Ya juga, ini kabarnya ada menu baru gratis, beli satu dapat dua nih. Kan nggak ada kita begitu. Nggak ada. Begitu dalam sembahyang. Dan jangan berpikir lintasan itu tidak datang. Keliru. Dan gak ada urusan kita menghalangi lintasan itu. Jadi macam gini, saya sudah pernah mungkin kasih contoh. Begini, datang aja di jamaah, jeblos biarin. Tahu-tahu kita berusaha buat benteng. Justru itulah terpancing kita pada bisian setan. Bagus saja jamaah. Nah, jadi perasaanmu waktu sembahyang mengikuti keinginan, ingat ke rumah, ingat ke pajak, ingat ke undangan, atau kepada Allah Ta'ala. Nah, ini mau hati-hati jemaah. Kayak mana caranya? Udah saya kasih tahu tadi. Los. Itu aja. Allahu Akbar. Ngapain? Baca iftitah, baca. Habis itu baca apa?
Al-Fatihah, baca. Habis itu baca ayat, baca. Nanti pengalaman kita masing-masing saya rasa. Apa yang kita ingat-ingat atau apa yang kita teringat-ingat waktu sembahyang, begitu salam, udah nggak ingat lagi. Assalamualaikum warahmatullah, udah nggak ingat lagi diskon. Udah nggak ingat lagi rumah berserak. Udah nggak ingat lagi dimaki laki. Udah nggak ingat lagi bini nggak masak. Udah nggak ingat tuh dah. Waktu sembahyang, benci aja dia tengok bini dia. Semalam masak kangkung tumis banyak garam. Sebelumnya goreng ikan hitam-hitam tak tentu ikan tadi itu. Ingat aja. Tapi begitu salam, hilang itu semua. Hilang, nggak ada jamaah. Hilang. Makanya nggak usah. Ini memang, aku mau lupakan dulu nih. Justru itu berhasil setan. Berhasil jamaah. Balik-balik ngaji kita nih. Udah jam berapa nih? Aduh, udah jam berapa nih? Enggak. Terus aja ngaji. Tahu-tahu nanti habis. Dah, pulang. Kata kita, yuk cepat kali. Aku capek. Kita bilang cepat. Nah, coba. Jamaah. Begitu. Jadi, enggak, maksud saya, jangan cerita khusyuk nih menurut pikiran kita sendiri. Tidak. Agama ajarkan. Baik. Wa yak an takuna awwala mufatahatika lil munajati bil kadhibi walan yansarifa al wajhu ila Allah taala illa bin sirafihi amma siwahu. Hati-hati waktu awal pembukaan sembahyang mulil munajati untuk berbisik-bisik kepada Allah kau dusta. Hati-hati dusta. Di mana dustanya? Wajjahtu wajhiyah, ku hadapkan jiwa ragaku, jiwaku, hatiku, perasaanku kepada Allah. Tahu-tahu sengaja, perhatikan kalimatku sengaja. Sengaja kita mengingat rumah. Sengaja mengingat pajak. Sengaja mengingat masakan. Ini berarti dusta. Ini berarti dusta. Mulut katakan wajah tu wajhiyah, tapi hati sengaja belok. Ini dusta. Hati-hati jamaah. Tetapi kalau mulut katakan wajah tu wajhiyah, datang yang membelokkan dan kita los, berarti tidak dusta. Ini hati-hati jamaah. Ya. Kita tidak lagi bincang dustanya macam yang selama ini kita tahu itu memang dusta lah. Ada duit bilang tak ada duit. Tak sibuk dibilang sibuk. Macam orang sekarang. Mana kau? OTW. OTW ini apa? Tewas. On the way. On the way. Di jalan katanya. Awak dah nunggu dia lama. Entah jalan kemana dia tak tahu kita. Ya maaf. Itu nipu. Kita udah tak gitu lagi. Kita tak begitu. Tapi boleh jadi nipu kita macam tadi. Mulut katakan wajah tu wajhiyah. Hati katakan ke pajak. Hati katakan ke rumah. Hati katakan ke belanja. Hati katakan ke pesta dan seterusnya. Kita tak mau begitu. Kita tetap ke sembahyang. Cuma datang saja yang membelokkan. Itu urusan yang membelokkan. Bukan urusan kita. Jadi jangan waktu sembahyang pun kita jadi pendusta. Walan yansarifal wajhu ilallahi illa bin sirafi amma siwahu. Tak akan bisa kita berpaling itu kalau tidak kita usahakan kepada Allah Ta'ala. Macam malam ni mengaji. Tak akan bisa kita mengaji malam ini kemari kalau tidak kita usahakan pergi mengaji. Takkan jemaah. Ini berat nih ngaji nih, jangan kira ringan. Ini sebab apa? Mesti usaha datang sini. Di sini kita mengaji, yang mengaji tak dapat minum. Tak dapat makan. Tak dapat duit. Semua tak dapat. Yang dapat nama majlis taklim ya, majlis taklim, majlis tempat dibentak-bentak orang alim. Itu aja dapat kita. Coba dulu. Kan taklim, dibentak-bentak orang alim. Minum tak dapat, makan tak dapat, duit tak dapat.
Habis itu kadang awak disalah-salahkan aja. Coba dulu jamaah. Tapi tetap kita mau ngaji. Itu tak bisa kalau tidak diusahakan. Maka macam kita sembahyang tadi pun, lan yansarifal wajhu ila Allah Ta'ala illa binsirafi amma siwahu. Kau tak akan bisa hadapkan dirimu kepada Allah Ta'ala kecuali kau sengaja memalingkan dirimu dari selain Allah. Jadi ada usaha. Jamaah ya. Fajtahid fil hali fi sarfi ilaihi. Serius kau. Serius kau, jamaah. Serius dalam upaya kita untuk menghadap kepada Allah Ta'ala itu. Serius. Allah Akbar. Macam dia mengaji, serius. Walaupun serius mengaji, maknanya bukan tak boleh pula bernapas. Bukan tak boleh bergerak. Bukan. Ragu awak kalau begitu tu. Bukan. Tapi maksud serius tu, jiwa tu memang di mengaji. Apalagi macam kita yang sepuh-sepuh. Apa arti sepuh? Oh salah. Sing asepe ampuh. Nek sepuh kue sing asepe ampuh. Oh, karena biasanya yang sepuh-sepuh rokoknya kelobot. Jadi asapnya itu buah. Nah, apalagi yang sepuh-sepuh. Alah, duduk gini tiba-tiba mereng dia. Ya, normal jamaah. Tapi tetap jiwaku ke mengaji. Begitu sembahyang. Saya mau serius bagi tahukan kita, minta izin kepada semua kita tinggal nunggu giliran pulang. Untuk pulang semua mesti bawa bekal. Bekalnya cuma satu, pahala. Induknya adalah sembahyang. Nggak ada lain. Harta saya habis bersedekah tapi tak sembahyang. Itu macam saya pakai baju tak pakai celana. Jamaah. Macam kereta api, ada gerbong tak ada ada lokomotif. Ada gerbong tak ada lokomotif. Lokomotif ya, induknya itu jamaah. Habis semua harta saya untuk agama ini. Habis semuanya. Saya korbankan demi agama, tapi sembahyang saya tak ada. Gerbongnya cantik, lokomotifnya tak ada. Semua pohon mangga orang berbuah, mangga kita tidak. Rupanya pohon mangga kita, pohon mangga jantan. Saya baru tahu belakangan tuh jemaah. Belakangan, waktu saya kuliah dulu, di depan rumah kos-kosan saya itu, ada rambutan. Ya namanya kita merantau, kalau ada pohon gini senang kali gratis nih jemaah. Nanti berbuah nih, bisa awak makan, senang awak. Dia berbunga tapi tak berbuah. Jadi kata yang punya kos-kosan, orang Klaten, Bang, ini rambutan jantan. Oh, berbunga, berbuah? Tidak. Jangan sempat nanti orang pulang antri masuk ke surga, kita good morning, I love you, masuk ke neraka. Jangan sempat, jamaah. Apa tiketnya? Pahala. Setinggi-tingginya yang paling tinggi adalah sembahyang. Salat kita jamaah. Maka jujur, aku hadapkan jiwaku ke Allah, hati tetap berusaha menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu usaha kita terus. Wa in ajista anhu 'ala dawami falyakun qauluka fil hali shadiqan. Kadang-kadang kita lemah sedang menghadap kepada Allah Ta'ala, jiwa kita menghadap kepada datang bisian. Kau tadi kecarian KTP kan? KTP kau di bawah pakaian dalam lemari. Datang bisian. Padahal tadi cari-cari di dalam lemari tak ada. Mau cepat tak ada. Datang bisian. Kalaupun kau lemah serius berhadap kepada Allah Ta'ala secara terus-menerus, pastikan ucapanmu itu shadiqan, jujur, bahwa kau berusaha menghadapkan jiwamu kepada Allah. Ini tak mudah. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah dulu ada masalah, datang mereka ke Rasulullah, sedap.
Kalau kita sekarang ada masalah kemana? Coba. Tempo-tempo dulu, mungkin di sini masih ada alim ulama. Kalau tempo-tempo dulu tahun 60-an, 70-an, masih datang kita ke ulama. Sekarang ke siapa? Ustadz banyak. Ulama belum tentu. Karena sekarang ini guru PAUD pun ustadz. Nah, kita bukan mau rendahkan, tidak. Aja mau kemana kita? Maka saya bagi tahukan, ayolah, jujurlah, kita ini semua menuju garis finish, Jujur, aku ingin berhadap kepadamu ya Allah. Ajista, engkau lemah berhadap terus kepada Allah. Datang iblis, datang godaan, tapi kau tetap jujur, berusaha terus. Jadi bukan sembarangan tuh. Ini wajah tu wajah dia sama orang ini muslim wa musyrikin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu, jemaah. Resapkan dia ke dalam hati kita. Macam mana resapnya dalam hati kita kalau orang mengejek kita? Macam gitulah coba. Kan meresap kali itu. Orang kalau ngejek kita, dongok kau. Dua kata aja, dongok kau. Meresap kali dalam hati kita. Coba buat semeresap itu waktu kita sembahyang. Bisa. Kena pulang pada kita. Kita sambung. Wa idza qulta hanifan musliman. Apabila engkau mengatakan hanifah. Hanifan itu begini jemaah. Hanifah itu artinya gini. Ini lurus. Ini namanya mustaqim. Hanifan itu begini. Condong. Condong. Itu hanifan. Memang nanti ada juga diartikan hanifan itu lurus. Ya, hanifan itu lurus. Tapi artinya condong. Apa maksudnya condong? Pertanyaan saya. Kita dari rumah ke musola. Oke, kita dari rumah ke musola. Berjalan dari rumah menuju musola. Kata dari rumah ke musola, katalah 200 meter. Sampai meter ke 100 lebih. Dekatan mana? Ke rumah ke musola. Jarak dari rumah ke musola kata 200 meter. Sampailah di meter 100 lebih sikit. Lebih dekat mana? Ke musola ke rumah. Itulah hanifan. Itulah hanifan. Sudah sampaikah ke musola? Belum. Itulah hanifan. Jadi kita ini jamaah ini supaya jangan silap ngajinya. Yakin nggak ada surga? Yakin. Udah pernah nengok? Belum. Kapan nengoknya? Mati. Mati nampak kita. Oke lah, kalau surga terlampau jauh. Nikmat kubur. Yakin? Kok tahu? Yakin aja. Yakin. Andailah umur kita dijatah oleh Allah Ta'ala 70. Maka sekarang yang 60 berarti sudah semakin hanif kepada nikmat kubur. Jawab. Ya dekat mati, tapi maksudnya ke kubur. Kita cerita tadi nikmat kubur. Itu hanif. Hanif itu makin condong. Tuk, betul nampak. Inilah nikmat kubur. Itu hanif, jemaah. Jadi jangan salah paham nanti. Berarti kita nggak yakin sama nikmat. Yakin. Cuma kan belum kita rasakan. Kita baru hanif. Baru condong kita ke siksa, ke nikmat kubur. Nah, kalau di dalam kubur kita dapat nikmat, tentu insya Allah nanti di mahsyar kita masuk ke dalam surga. Itu hanif. Oke, sekarang saya mundur. Jarak rumah ke musola 200 meter. Kita sudah di meter 100 lebih. Sudah di meter 170. Pas
berhentikah sampai ke musola? Boleh jadi berhenti, boleh jadi mundur. Yakinkah kita ada nikmat kubur? Yakin. Tapi boleh jadi orang ini mundur, murtad. Murtad dia. Yakinkah ada surga yang Allah ciptakan? Yakin. Tapi boleh jadi dia murtad. Karena itu, doa iftitah itu satu, mengajarkan harapan agar kita terus-menerus di dalam iman, sekaligus mengajarkan rendah hati. Karena boleh jadi hidayah cabut. Itu inti Hanif. Jadi Hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Aku condong, aku cenderung lagi aku musliman berserah kepada Allah, wa ma'ana minal musyrikin. Aku bukan orang musyrik. Sebab jamaah, sebelum kita mati dalam syahadat, tak ada jaminan kita senantiasa dalam iman. Makanya sebenarnya kalau orang sembahyang itu pasti orangnya rendah hati. Pasti. Dan pasti hati-hati. Kenapa? Diajarkan hanifan. Condong. Bukan kita ragukan kebenaran. Bukan. Tapi kan kita belum nikmati sebahagian. Sebahagian kita sudah yakin kita beragama Islam. Tapi apakah sampai mati kita Islam? Belum tentu. Itulah hanif. Atas itu diperlukan hati-hati. Sebab kalau tidak hati-hati, ayam bisa keluar pagar. Sebab itu diperlukan kerendahan hati. Karena tak ada jaminan. Hari ini beriman, besok beriman. Contoh. Nenek moyang kita Nabi Allah, Adam alaihissalam. Takkanlah menurut pikiran kita keturunannya tak baik. Nyatanya anak beliau Qabil buat tak betul. Siapa yang membunuh Habil? Qabil. Tengok jamaah. Nabi Nuh. Tengok anaknya. Kanaan. Nabi Lut. Tengok istrinya tak betul. Istrinya menjadi panitia kejahatan. Kalau bahasa sekarang. Tengok Asyah. Suaminya Fir'aun. Tengok jamaah. Ini mau hati-hati kita. Tengok Rasulullah. Pamanda kandung Abu Talib. Tengok. Tengok Abu Jahal yang kafir, anaknya sahabat Rasulullah. Ikrimah. Tengok jamaah. Ini hati-hati. Jadi nggak ada jaminan kita tetap dalam iman dalam Islam. Karena itu hanifan. Atas hanifan, satu, hati-hati. Dua, rendah hati. Karena orang yang kita tengok tak semayang, boleh jadi besok dia semayang sampai mati. Oh, ini saya menyaksikan jemaah. Saya menyaksikan. Dah pernah saya sampaikan kepada kita. Tak pernah saya tengok beliau sembahyang. Tak pernah. Tapi belakangan masa tua dia, cemburu awak nengok dia. Macam tak keluar dia dari masjid. Coba. Jamaah. Coba. Kalau dalam kisah agama, ada orang alim, matinya kafir. Bersisa. Coba jamaah. Itu maka hanifan. Condong kita pada kebenaran. Karena belum tak. Belum. Inilah kebenaran, kita masih gini. Belum nyatu dia. Jamaah. Baru nyatu kan enak kopi sidikalang enggak? Enak. Ada lagi satu kopi tekongan. Takengon. Tekongan enak. Enak kopi takengon. Enak. Baru enaknya kapan? Dirasa. Kita kan belum terhadap nikmat kubur. Kita belum terhadap surganya Allah. Belum
Cuk, belum O. Karena belum O itulah hanifan. Cuma hati-hati. Jangan sempat tercabut. Cuma rendah hati. Karena orang yang di luar boleh jadi besok mereka menjadi orang alim di lingkungannya. Nah, ini mau hati-hati jamaah. Makanya saya selalu mengingatkan dimanapun saya mengisi pengajian. Jangan sepele sama orang yang buat maksiat. Jangan sepele. Bukan berarti dia benar. Bukan. Waktu dia buat maksiat pasti salah. Terbuka saja kemungkinan dia tobat kepada Allah Ta'ala. Fayan bari an yakhtura bibalika annal muslimah huwa alladhi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika hati mengatakan hanifan, condong pada kebenaran, musliman, aku orang yang musliman, menyerahkan diriku kepada Allah. Apa kata Imam Ghazali? Pantaslah terlintas di dalam hatimu. Ini penting. Apa? Orang muslim, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah adalah orang yang orang lain selamat dari kejahatan lidah dan tangannya. Bila saya muslim, apa ukuran saya muslim? Muslim yang lain selamat dari kejahatan lidah dan tangan saya. Betulkah kita sudah seperti itu? Nah, ini jamaah. Jadi ketika kita hanifan musliman, betulkah saya muslim? Ukur saja. Apakah orang muslim yang lain selamat dari mulut saya yang jahat dan selamat dari tangan yang jahat atau tidak? Nah, maka kalau mulut kita masih jahat kepada muslim yang lain, berarti belum benar-benar 100% hanifan musliman. Perlu kita usahakan. Jamaah. Mulutnya hati-hati nih. Mulut. Kadang kita maki tidak. Maki tidak. Tapi yang lain. Saya A, ini B. Saya ngomong sama si B. Nah, udah mulai itu. Itulah kode itu udah mulai itu. Nah, tanya. Apa bang? Pakaiannya macam jemuran. Tengok mulut. Pakaiannya macam jemuran. Kenapa? Bajunya warna lain, celananya warna lain. Kalau cara muslimah, jilbabnya biru. Bajunya coklat. Misal kata, pakai pula stocking warna merah. Pakai manset kanan warna hijau, kiri warna warna ungu. Macam bendera PBB, enggak tahu. Atau mulut tidak kotor, itu kan tidak kotor. Tidak kotor bahasanya, tapi menyakiti orang lain. Tangan apalagi, kaki apalagi. Kalau disebut tangan, kaki masuk. Ku contohkan kita ngaji. Kita ngaji ini kan kemarin naik kaki. Tak ada yang tak naik kaki, naik kaki. Bukalah selop. Apakah selop kita mijak selop orang apa enggak? Itu kan nyakitin orang. Jamaah. Selop kita mijak selop orang. Selop kita basah, selop orang kering. Tuh sama aja. Alah enggak apa-apa itu. Baik. Macam mana kalau orang mijak selop kita? Nah, jangan jamaah. Dah, satu. Yang kedua, selop kita mau ditaruh sini. Tak ada tempat. Kita geser selop orang. Tak tendang. Kalau dekat. Kalau jauh. Nah, coba. Betulkah saya sudah hanifan musliman? Jujur. Jujur jamaah. Tepuk dada. Kasih makan aja. Tepuk dada tanya selera. Jangan lagi tepuk dada tanya iman. Cemana kalau orang memperlakukan kita begitu? Betulkah saya sudah muslim? Mudah ukurannya. Man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim betul apabila muslim lain selamat dari buruk lidahnya, selamat dari buruk tangannya, masuklah buruk kakinya.
Itu baru muslim betul. Ya. Fa'ilam takun kadzalika kunta kaziban. Nauzubillah. Ini cakap Imam Ghazali ini. Bila kau tidak seperti yang barusan diterangkan, mulut masih sakitkan orang, tangan kakimu masih sakitkan orang, kunta kaziban, kau tukang tipu. Berapa kali kita katakan hanifan musliman setiap hari? Berapa kali kira-kira? 5 kali sehari. 2 hari 10 kali. Sebulan 150 kali kita mengatakan hanifan musliman, tetapi kita masih nyakitin orang. Artinya kita dengan secara tak langsung mengatakan kepada Allah, aku tukang tipu ya Allah, aku tukang tipu ya Allah, aku tukang tipu ya Allah. Hati-hati jemaah. Itu maka saya ngaji ini pun tak mau lama-lama nyakitin orang. Sebab orang kan ngantuk, mau pulang, mau apa, maka aku tak mau lama-lama. Jemaah, kena nyusahkan orang. Ya? Buat. Tidak, itu seluruh saja. Dah. Fajtahid fi an ta'zim alaihi fil istiqbali wa tandam ala ma sabaqa min al-ahwali. Seriuslah kau bertekad untuk memperbaguskan dirimu istiqbal pada masa akan datang, sesali keadaanmu yang telah lalu itu. Ngacung yang enggak punya dosa. Ada. Orang tua mesti punya dosa sama anaknya. Jangan kita hanya tahu anak durhaka. Orang tua banyak kali salah sama anak. Alhamdulillah sekarang dengan televisi, dengan internet tahu bahwa banyak kali orang tua yang enggak betul sama anaknya. Dulu hanya anak durhaka. Sekarang orang tua celaka banyak. Apa tak perlu kita minta maaf sama anak? Selalu saja kita para suami menuntut istri minta maaf. Salah suami pun banyak. Banyak kali salah suami. Suami belum bangun, istri dah bangun. Istri belum tidur, suami dah tidur. Coba tu. Awak belum bangun, siapkannya semua. Berserak, awak dah tidur. Mimpi kawin lagi pula. Apa tak salah kita sama bini? Begitu bangun besok pagi bini meremut. Kenapa meremut kau? Siapa selingkuhan abang? Mana ada? Tadi malam abang ngigau. Rupanya ngigau nyebut nama marpu'ah. Siapa tu? Ngigau. Coba jemaah. Apa tak salah kita sama bini? Saya maksudkan begini. Selama kita bernama manusia, selama itu kita masih punya dosa. Jangan kita menganggap kepada istri macam suci kali kita. Jangan kita kepada anak menganggap hebat kali kita. Banyak kali salah kita kepada anak kita. Banyak kali jemaah. Ini harap diperhatikan. Ya. Jadi terus menerus kita memperbaguskan diri. Apa sambungannya? Begitu kau baca wa ma'ana minal musyrikin. Udah jemaah, perhatikan kalimat wa ma'ana minal musyrikin. Aku bukan orang yang menyekutukan Allah. Pastilah kita meyakini Allah saja Tuhan. Itu dah pasti. Tak mungkin ada Tuhan selain Allah. Tapi diajarkan dalam doa iftitah, aku bukan orang yang musyrik. Aku bukan orang menyekutukan Tuhan. Apa yang dimaksud syirik di sini? Tentu bukan lagi maksudnya syirik menduakan Allah, bukan. Apa maksudnya? Fa'akhtir bibalika syirkal khafiyyah. Ini dia. Kaman yaqsida bi'ibadatihi wajhallahi wa hamdan nasi. Fa'akhtir, waspadai olehmu hadha syirka, syirik ini, menyekutukan ini. Fa'akhtir bibalika syirkal khafiyah. Fa'akhtir, perhatikan olehmu, waspadai olehmu, bibalika dengan hatimu, ini dia, syirik tersembunyi.
Mustahil kita ini menduakan Allah, ini mustahil pasti nih. Aku rasa dikasih duit sepenuh langit bumi pun tak mau kita menduakan Allah. Udah pasti itu jamaah. Tetapi mengapa dalam doa sudah ada wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin. Akhtir, waspadai olehmu bibalika dengan hatimu asyirkal khafiyah. Syirik yang halus, yang tersembunyi. Apa contohnya? Kaman yaksida biibadati wajhallahi wa hamdan nas ini. Seperti orang yang beribadah kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah sekaligus pujian manusia. Hati-hati. Hati-hati. Maka saya selalu menyampaikan, fokus saja pahala, selesai. Jangan kita ibadah secara umum fokus. Sekarang kita sempitkan sembahyang. Jangan sembahyang itu supaya dipuji orang, disanjung orang, disegani orang, dihormati orang. Gak perlu, jamaah. Gak perlu. Kalau toh kita dipuji orang, disanjung orang, disegani orang, dihormati orang, itu adalah efek samping kita beribadah kepada Allah. Tujuan kita makan atau kenyang? Makan atau kenyang? Kenyang. Kalau ada yang tujuan kita kenyang berarti keliru dalam konsep makan. Jamaah. Yang kita tuju dalam pikiran kita kenyang, bisa nggak orang rasa kenyang tanpa makan? Itu dulu. Aku nggak mau jawab kontak. Bisa nggak orang rasa kenyang tanpa makan? Bisa. Bisa, dia tak rasa lapar. Apa contoh? Macam kita laki-laki ini memperbaiki kereta. Berapa jam tuh? Sampai bininya marah, makan dulu bang. Bini orang orang Medan sini. Walaupun Jawa, kalau Medan kasar-kasar juga. Makan bang, nanti mampus. Dia terus saja. Itu deh. Makanya tak usah urus kenyang, tapi urus makan. Kalau makan, insya Allah kenyang. Tak usah urus bersih, urus mandi aja yang bagus-bagus. Insya Allah bersih. Tak usah urus pujian manusia, sanjungan manusia, tak usah. Ikhlas kepada Allah. Kalau menurut Allah kau pantas dipuji, Allah gerakkan mulut orang nanti memuji kita. Maka sembahyang fokus. Mau dipuji orang, disanjung orang, segala tak peduli jamaah. Teken kontrak saya. Malam minggu ngaji di Mushola Al-Anwar. Anwar ya. Itu teken kontrak. Teken kontrak saya malam minggu ngaji di Mushola Al-Anwar. Selesai. Tahu-tahu ada yang nelpon. Yang hadir malam cuma 1 orang. Nggak apa-apa. Karena kontrak aku ngaji. Mau yang dengar 1 orang, 2 orang, 3 orang nggak penting. Asal jangan setengah orang. Siapa yang dengar? Nggak yang dengar siapa? Lah urusan aku kontrak ngaji. Titik. Ngerti maksudnya nih? Urusan kita waktu sembahyang, waktu haji, waktu puasa, waktu zakat, baca Quran, titik. Mau ada orang muji, nggak urus. Baru betul. Wa ma'ana minal musyrikin. Sedap awak sembahyang di Mushola Anwar nih. Sedap. Kenapa sedap? Biasanya seminggu sekali ada tuh makan makanan tahap. Oh, berarti tak betul kau sembahyang. Tak betul. Sembahyang kau masih ada embel. Nah, tak betul. Kata Pak Yono pula, sedap sembahyang di Anwar. Kenapa? Asal awak sembahyang di sana jadi imam. Oh, kalau masjid lain
tak ditergi orang awak. Kalau di Al-Anwar jadi imam. Oh, pikirnya dah paten kali ini nih. Ini nih yang bangsa kena lepuk Israel tuh. Dah salah hati. Berarti masih musyrik. Bukan menduakan Allah, bukan. Bukan. Niat tidak tulus. Tidak satu niat. Campur. Jamaah campur. Saya pun sama. Aku senang kalau mengisi pengajian di Al-Anwar Percut nih. Kenapa? Hormat kali orang sama aku. Nah, coba. Padahal awak camat yang menghormati pun camat. Calon kurang greget kalau calon mati. Calon mayat. Yang dihormati calon mayat, yang menghormati calon mayat. Sama-sama calon mayat. Itu apa? Tak betul hati jemaah. Itulah wa ma'ana minal musyrikin. Aku bukan orang musyrik ya Allah. Aku sembahyang karena sembahyang, aku ngaji karena ngaji, aku wirid karena wirid. Mungkin saya salah berikut ini jemaah. Mungkin saya salah. Mungkin cakap saya berikut ini tak betul atau apa jemaah. Coba perhatikan sekarang. Pesta orang nikah, tempat orang miskin sama orang kaya, mana yang ramai datang? Wirid tempat orang miskin, tempat orang kaya, mana ramai datang? Yang lebih ngeri, mayat miskin, mayat kaya, mana yang lebih banyak membayangkan? Mayat kaya. Tengok, tak betulnya kita. Berarti masih musyrik. Karena kau datang ke pesta nikah, kau datang ke wirid, kau sembahyangkan jenazah bukan karena Allah. Masih kau campur niatmu itu. Nah, ini hati-hati ya jemaah. Fakun hadaron mutaqiyan min hada syirki. Fakun, jadilah engkau hadaron, waspada betul. Mutaqiyan, berhati-hati min hada syirki, daripada syirik ini. Wastash'aril khojalata fi qalbika, rasakan rasa malu di dalam hatimu. In wasafta nafsaka, ketika kau mensifati dirimu, bi annaka lasta minal musyrikin, bahwa kau bukan orang musyrik, padahal min ghairi bara'atin an hada syirki, diri kau sendiri belum lepas dari perbuatan syirik. Mulutmu katakan kau bukan orang musyrik, tapi hatimu masih syirik. Tak malu kau. Kira-kira gitu jemaah. Fa inna isma syirki yaqa'u 'alal qalili wal kasiri min. Syirik itu bisa sedikit, bisa banyak. Ini hati-hati jemaah. Inilah perjuangan kita terus menerus. Tadi sembahyang maghrib kita mungkin masih syirik, masih menduakan niat. Isya alhamdulillah sudah bagus. Tapi ba'diyah isya syirik balik. Nanti mudah-mudahan pas tahajud bersih balik. Begitu terus naik turun. Itu maka saya bilang jangan klaim bahwa kita sudah jadi orang baik. Kita hanifan, berusaha menjadi baik. Kita masih berproses menjadi baik. Jamaah, wa idza qulta akan datang. Wa mahyaya wa mamati lillahi, makin berat. Hidupku, matiku karena Allah. Apa maksudnya? Ini malam ini sampai sini. Habis ini kalau ada tanya jawab, kita jawab cerita kita jemaah. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.